Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan scanner ya, produknya Canon, serinya Light 110. Orderannya di Shopee buat Putra Dita ya. Saya akan tes dulu unitnya. Ini pengirimannya ke mana ini? Lampung ya, Bandar Lampung. Baik, saya akan tes dulu unitnya. Sebelum saya kirim, untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal, ini size-nya A4 untuk dokumennya. Maksimumnya letter ya. Letter itu di atasnya A4 sedikit. Ini ada kotor, ada bekas apa namanya, atau minyak kali ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita akan lihat untuk hasil tulisannya seperti apa, apakah ngeblur, apakah bagus ya. Dan saya kasih warna di sini untuk memastikan bahwa unit ini bisa scan warna ya. Saya taruh di sini. Penempatannya di sudut kiri bawah. Kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya. Ini aplikasinya MPEG Navigator 4.0. Tampilannya seperti ini. Kalau dibuka, kita klik foto/dokumen. Use the scanner driver. Di sini saya centang untuk masuk di mode advance. Kita klik open scanner driver. Kenapa harus di mode advance? Karena kalau misalkan di mode advance itu fiturnya lebih banyak ya. Fiturnya lebih banyak. Dia auto preview. Ini belum kita setting ya, tapi dia udah auto preview. Biarkan saja dulu. Nah, ini nanti tampilan previewnya seperti ini. Kita akan setting untuk unitnya, dan di sini ada beberapa opsi ya. Fitur ada auto mode, nanti tampilannya seperti ini. Terus ada juga auto scan mode. Ini baru sebagian ya. Ini auto scan mode. Ada juga kalau misalkan Anda setting, di sini juga ada untuk settingannya nanti seperti ini ya. Anda tinggal explore saja. Ini salah satu bagian dari shortcutnya. Nanti di sini ada auto, copy, terus juga email, PDF ya. Anda juga bisa lihat nanti di sini ada shortcutnya. Ada shortcutnya. Nanti Anda tinggal setting aja. Untuk shortcutnya silahkan di explore ya. Lanjut. Saya setting di area sini di mode advance. Di sini saya akan setting full flatten, saya ubah ke A4 ya, karena dokumen yang saya gunakan A4. DPI saya kasih di 300, sama saya kasih default aja ya. Kalau misalkan kegedean Anda bisa ubah di sini dari 75 sampai 1200 paling besar. Anda bisa ubah aja, nanti disesuaikan sesuai kebutuhan. Dan di sini kalau misalkan saya klik di angka 300, ini nanti akan menghasilkan data size-nya ini ya. 24,88 MB ya. Itu untuk kapasitas di 300 dpi. Lanjut, saya preview. Ini tampilan dari previewnya. Kalau nggak di preview gimana? Bisa ya, Anda bisa langsung scan aja ya. Anda bisa langsung scan aja tanpa preview ya. Ini kita rotate karena posisinya kan ini landscape ya. Untuk posisi scan ini potret. Jadi saya putar seperti ini supaya tampilannya sama, dibacanya jadi landscape ya. Kalau sudah, kita klik scan. Tunggu sampai proses scanningnya sampai selesai. Dan nanti dia ada ini. Ada pertanyaan, ada dialog ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa untuk dialognya. Nah, seperti ini. Ini tampilan dari dialognya ya. Kita klik OK aja. Dia akan nanya nanti mau tambah scan lagi atau tidak. Nah, di sini saya akan tambahkan satu dokumen. Kita siapkan terlebih dahulu, jangan langsung di scan ya. Kita siapkan terlebih dahulu untuk dokumennya. Ini dokumen yang tadi ya. Nanti kita akan lihat untuk hasilnya. Di sini saya ada brosur. Mungkin ini lebih besar ya. Coba kalau diginiin mungkin jadinya A4 kali ya. Walaupun lebih kecil nggak apa-apa. Nanti saya akan coba cropping ya. Coba saya
Oh, lebih kecil ya, lebih kecil dari A4. Nggak apa-apa, nanti kan saya lihat untuk aja. Yang ini aja supaya nanti saya bisa lihat tulisan kecil-kecilnya ini ya. Saya taruh di sini. Kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya kembali. Lanjut, kita klik scan. Nanti akan muncul seperti tadi, yaitu mode advance. Nanti saya akan cropping. Nah, seperti ini untuk dokumen yang saya scan. Oh, dia lebih kecil sedikit ya, udah auto crop. Coba kita putar ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi landscape juga. Saya klik scan. Baik, kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Ini brosur ya, ini brosur. Nanti kita akan lihat untuk tulisannya ini ya, apakah bagus, ngeblur atau tidak ya. Klik OK aja, lanjut, nanti ada dialog seperti ini, saya exit aja ya. Saya contohkan 2 saja ya, Anda bisa scan beberapa, bukan hanya 2 ya. Saya exit. Untuk opsi saving di sini ada 2, ada save yang pertama, dia dapatnya JPEG ya, TFF dan BMP. Terus yang kedua, ini saya cancel aja. Yang kedua PDF ya. Anda tinggal pilih mau JPEG atau PDF. Di sini dapatnya multi ya, multi karena tadi kan dia continue scan plus 1 gitu, plus 2 plus 3 bisa seperti itu. Bisa beberapa kalau namanya multi, bukan hanya 1 aja. Kalau misalkan Anda mau pisahkan dokumen ini, Anda tinggal klik aja yang PDF aja ya. Jadi nanti dia akan terpisah seperti ini. Saya akan satukan kembali, pakainya yang multi. Nama sebelumnya saya akan ubah. Sebentar, nama sebelumnya Putra Tidai ya. Putra Tidai. Nah, di sini untuk penyimpanan saya taruhnya di desktop. Silahkan di browse untuk penyimpanan dan disesuaikan sama PC masing-masing ya. Saya klik OK. Saya klik save. Nanti akan tampil di sini. Nah, ini. Kita akan lihat dulu untuk hasil scan-nya. Ada preview, nanti ada 2 dokumen seperti ini. Kita buka ya. Saya turunin. Saya besarkan. Nah, karena saya pengen tampak lebih jelas, jadi saya besarkan lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat sama-sama untuk hasil tulisannya ya. Ini yang saya bilang tadi kotor, ini yang kuning-kuning ya. Letaknya ada di belakang, ditembus. Dan ini hasil tulisannya yang tadi, ya. Terbaca sangat jelas ya. Coba kita naikkan lagi. Aman ya. Aman, tidak ngeblur. Kok ini dokumennya kayak ada yang buram ya? Memang coba kita lihat untuk dokumennya ya. Apakah warnanya memang begitu? Ya, memang warnanya seperti ini ya. Memang warnanya seperti ini. Jadi dia tidak, agak sedikit krem gitu ya. Agak sedikit krem. Nah, seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Alhamdulillah bagus, normal. Kelengkapan di unit ini nanti saya kasih kabel data, terus juga driver sama software. Nanti saya kasih berbentuk barcode ya, seperti ini. Ini barcode-nya seperti ini. Silakan Anda baca dulu ya, silakan Anda baca terlebih dahulu. Ada ketentuannya di sini. Ada ketentuannya, silakan dibaca. Kalau misalkan masih bingung, saya sudah siapkan nomor kontak yang Anda bisa hubungi jam 9 sampai jam 5 sore. Di luar jam operasional mungkin akan slow respon, nggak apa-apa, yang penting nanti akan dibalas ya. Terus di sini ada kuncian dari lampunya, ini akan saya taruh di paling depan. Kenapa? Supaya nantinya kalau misalkan pas unboxing langsung kelihatan ya. Silahkan digeser di bagian sini untuk kunciannya. Lanjut, saya kasih lihat juga untuk serial numbernya. Kok sampai detail ya, serial numbernya dikasih lihat. Iya. Untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Ya, itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.